Oke, oke, selamat malam. Masih dengan Kapten Jomblo TV. Sekarang saya akan membahas Samyung GPS Samyung AIS 50N. GPS Samyung 50N ini dia lebih lengkap dengan adanya gambar mapnya, kemudian keterangan kedalaman, kemudian juga yang seperti di tipenya AIS 50N. AIS yang berarti Automatic Identifikasi System, digunakan untuk mengidentifikasi dan menampilkan kapal-kapal lain yang berada di dekatnya. Nah, ini berguna sekali untuk kapal yang sudah modern. Ini bergunanya misalkan kita sedang perjalanan jauh dan ada lalu lintas kapal yang lainnya, kita bisa mendeteksi melalui AIS tersebut. Nah, bagaimana keseruannya dan bagaimana cara menggunakan Samyung AIS 50N ini, tetap stay dan tonton video ini sampai selesai. Oke? Samyung AIS 50N. Nah, ini penampakannya. Layarnya berukuran 5,6 inci dengan diagonalnya dia seperti ini ya. Di sini ada tombolnya ESC, SRM, kemudian min plus ini untuk zoom ya. Kemudian enter, kursor, menu, kemudian back, go to AIS. Oke. Langsung saja saya nyalakan. Oke. Tunggu sebentar. Samyung AIS 50N ini diharuskan menggunakan arus DC ya, atau dari aki. Dia bertegangan 13 volt, paling rendah 13 volt atau lebih ya. Nah, sebentar biar dia nyala dulu. Oke. Tekan tombol apa saja. Oke. Lah, seperti ini kira-kira penampakannya. Di sini ada ikon kapalnya ya. Kemudian juga di sini terdapat nomor-nomor ataupun keterangan kedalaman lautnya. Ini sekarang saya berada di Tanjung Karkeo atau di Wamar, tepatnya di Dobo, Kepulauan Aru, Maluku Tenggara. Nah, untuk menggunakannya ini sangat mudah sekali karena Samyung ini sudah diperuntukkan untuk para nakoda-nakoda yang bisa dibilang nakoda-nakoda yang junior lah, karena penggunaannya sangat cukup mudah. Bagaimana caranya? Langsung saja seperti di Furuno yang hanya menampilkan titik koordinat saja. Bedanya di Samyung AIS 50N ini dia sudah terdapat map dan dia hanya sekedar menggeser kursor saja untuk menentukan titik koordinat atau menuju ke titik lainnya. Nah, seperti ini contohnya. Ini kita langsung pencet ke kursor untuk menentukan titik yang akan dituju. Seperti ini. Oke. Seperti ini mungkin. Nah, ini jika kursor sudah seperti ini, sudah berubah. Nah, di situ kan ada ikonnya, kemudian kursor sudah di atas. Ini menunjukkan dia langsung nampak distance atau jaraknya. Kemudian juga menampakkan atau menunjukkan BRG atau haluan yang harusnya dituju. Nah, dia menunjukkan distance 2970 Newton mil. Kemudian juga menunjukkan arah yang harus digunakan atau haluan yang harus digunakan. Lah, ini tinggal menekan enter saja. Menekan enter, arah enter ini. Enter yang tanda panah. Nah, ini langsung tekan, klik. Kemudian di sini ada goto, langsung tekan goto.
Ini otomatis sudah jadi untuk menunjukkan arahnya. Nah, yang tadi saya bahas ini begini saja ya. Jadi untuk navigasinya cukup simpel sekali dan cukup mudah sekali. Kemudian kita kembali membahas ke AIS. Apa sih AIS itu? AIS itu ini, Automatic Identification System. Jadi ini ada ikon kapal ataupun ikon yang sekarang keberadaan kapal sekarang, dan di sini ada ikon arah panah ini. Nah, di sini lengkap ya, AIS seperti ini. Kita arahkan ke tanda hijau ataupun tanda AIS yang lain. Ini hijau-hijau ini adalah menunjukkan kapal yang lain atau keberadaan kapal yang lain. Nah, kalau kita dekatkan seperti ini, dia langsung menunjukkan informasi kapal tersebut. Nah, ini namanya ONWA 2408, itu nama kapalnya. Kemudian SOG. SOG maksudnya dia kecepatan kapal, dan COG ini dia haluan kapalnya. Jika kapal lain atau kapal yang dekat dengan kapal kita itu langsung otomatis menunjukkan SOG-nya atau arah kapal yang dekat dengan kita. Kemudian juga COG, dia menuju kemana. Ini informasinya di sini ada. Karena di sini saya sedang berhenti, jadi ya kapal-kapal yang lain menunjukkannya seperti ini aja. Nggak ada SOG ataupun COG yang jelas untuk dipahami. Seharusnya kalau misalkan kapal yang lain sedang berjalan ataupun sedang berlayar, dia menunjukkan SOG atau kecepatannya, kemudian arahnya kemana. Nah, begini. Kemudian juga di sini banyak rambu-rambu yang lain seperti karang timbul. Yang dimaksud karang timbul adalah kedalaman-kedalaman yang tidak terduga, maksudnya dia dangkal ya. Nah, seperti ini contohnya, dia warnanya biru, juga menunjukkan kedalamannya ini 2 meter ya. Nah, ini ketika air lagi surut, dia bisa mencapai 1 meter saja. Makanya bisa dibilang daerah biru ini daerah tidak aman untuk dilalui. Nah, di sini tampilan untuk lintang bujurnya, kemudian COG ataupun SOG. COG maksudnya kecepatan kapal, dan SOG adalah arah tujuan kapalnya atau haluannya. Oke, begitu saja, tidak terlalu rumit ya Samyung AIS 50N ini. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.